Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait Full Round Manga Record of Ragnarok chapter ke-83 yang merupakan akhir pertarungan dari ronde 9, yang mana di sini Dewa Apollo dan juga King Leonidas mengeluarkan senjata pamungkas mereka dan jurus-jurus mereka. Jadi seperti apakah kisahnya di Full Round Manga Record of Ragnarok chapter ke-83 ini yang merupakan final ronde ke-9? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka setelah kemarin Dewa Apollo mendapati bogem dari King Leonidas. Apollo bangkit kembali dan kita bisa melihat patung Apollo dan Leonidas yang terpampang untuk mengartikan bahwa kedua petarung akan mengerahkan seluruh jiwanya. Setelah itu, tiba-tiba saja Dewa Apollo mulai melepaskan benang Artemis dan membuangnya sedikit demi sedikit, menjadikan sarung tangannya ke mode semula. Leonidas yang melihat itu langsung mundur karena instingnya mengatakan pasti akan ada satu hal yang terjadi. Lalu setelah itu dia meninjukan sarung tangannya. Brunhild pun yang melihat itu mulai panik karena dia tahu apa yang dilakukan oleh Dewa Apollo. Brunhild mengatakan, Apollo sama telah melepaskan ikatan benangnya. Mustahil teknik itu. Apollo pun sambil menyatukan tinjunya mengatakan, ayolah Artemis, dan dalam seketika cahaya pun muncul dari tinju Dewa Apollo. Semua orang yang melihat itu nampak merasakan rasa silau, hingga Heimdall mengatakan, Apollo sama memancarkan cahaya yang paling terang yang pernah ada. Dan setelah cahaya itu redup, sarung tangan Dewa Apollo menghilang. Namun dari belakang Dewa Apollo ada sebuah bayangan yang bergerak melebar di bawahnya. Dan tiba-tiba bayangan itu mulai muncul dari bawah dan menciptakan sebuah robot raksasa yang sangat luar biasa yang bernama Bayangan Bulan Artemis. Heimdall yang melihat itu mengatakan, apa itu patung Dewi besar muncul di belakang Dewa Apollo sama? Ares yang melihat itu mengatakan, cantik sekali. Setelah itu Zeus berkata, senjata suci ilahi Bayangan Bulan Artemis, sudah lama aku tidak melihatnya sejak insiden Gigantomachia Apollo menggunakannya. Kemudian kembali lagi ke arena pertarungan. Setelah kemunculan patung tersebut, Apollo mengatakan, baiklah, ayo kita mulai. Dan tiba-tiba saja dari tangan patung tersebut keluar sebuah benang Artemis yang akan membentuk sesuatu untuk Dewa Apollo. Heimdall mengatakan, oh tuh, benang Artemis dari robot tersebut sepertinya mulai membentuk sesuatu. Dan di sini dijelaskan bahwa Dewa Kembar Apollo dan Artemis mendapatkan busur emas setelah mereka mengalahkan para raksasa. Dan benar saja, yang pada saat ini benang Artemis membentuk sebuah panah emas raksasa, yaitu senjata suci sesungguhnya milik Dewa Apollo. Heimdall pun berkata, di tangan Apollo sama muncul sebuah busur besar dan menyilaukan. Orang-orang yang melihat senjata Apollo kaget sekaligus kagum. Mereka mengatakan, wah, besar sekali, apakah dia bisa menggunakannya? Dan pada saat itu juga Apollo seperti meraih cahaya dan menariknya, yang mana dia memanipulasi cahaya menjadikannya sebagai anak panah yang akan digunakan dengan busur tersebut. Heimdall yang melihat itu berkata, wah, sungguh luar biasa, membentuk cahaya dan menjadikan anak panah. Mendengar itu, Apollo menjawab, ini adalah teknik tertinggiku, Phoebus Apollo, sambil dia sudah bersiap untuk melesatkan panahnya. King Leonidas yang melihat itu berkata, teknik tertinggi ya, sangat menarik. Coba cepat, tembak aku, dasar sialan. Namun Brunhild yang melihat itu berteriak pada Leonidas dan berkata, hei kau, dasar bodoh, jangan terima tembakannya, cepat menghindar. Dan pada saat itu juga, tiba-tiba saja busur panah Apollo menghilang dan semua orang tidak menyadarinya. Penonton dewa yang melihat itu pun tidak sadar bahwa serangan panahnya melesat ke bangku penonton. Hingga pada saat itu, salah satu penonton dewa menyadari bahwa kuping temannya berdarah. Dan pada saat sadar, dewa itu pun merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dan kita juga bisa melihat sebuah lubang di tembok tersebut yang ternyata lubang itu dibuat oleh busur Dewa Apollo yang menembus dada King Leonidas dalam sekejap mata. Sampai-sampai Leonidas pun tidak menyadari serangan itu datang. Dan pada saat Leonidas sadar, Leonidas langsung muntah darah akibat tembakan panah Dewa Apollo. Heimdall pun yang melihat itu mengatakan, Apa yang terjadi?
Bersamaan dengan kilatan cahaya panah Apollo yang menghilang, ada lubang di dada King Leonidas dan di beberapa titik arena. Para dewa Yunani yang melihat itu mengomentari. Ares berkata, "Sungguh seperti keagungan matahari. Itu memang teknik ilahi, tapi sangat menakutkan." Hermes pun menambahkan, "Ya, panah emas Apollo yang terbang seperti cahaya. Dikatakan, jika panah itu mengenai manusia, maka mereka akan mati seketika dan tidak akan merasakan rasa sakit sama sekali. Dan itu adalah teknik tercepat di dunia dewa." Zeus pun ikut berpendapat, itu adalah teknik yang bahkan para raksasa tidak akan bisa lagi bergerak. Bahkan pada saat di surga, hanya seekor elang yang hanya bisa menghalangi anak panah tersebut. Dan sepertinya manusia itu sedikit kebingungan. Setelah itu panel pun kembali lagi ke arena pertarungan. Setelah muntah darah, King Leonidas mengatakan, "Hah, sakit sekali. Dasar keparat." Gerahod pun di sini muncul dan memberikan saran pada Leonidas dengan berkata, "Leo, anak panah itu terlalu berbahaya. Aku akan kembali ke wujud perisai dan memulai dari awal lagi." Melihat itu, Apollo mengatakan, "Apa kau bisa tahan dengan tembakanku selanjutnya? Aku yakin itu tidak benar-benar menyakitkan, tapi panahku benar-benar keras dan juga kokoh." Sambil Apollo melesatkan panahnya ke Leonidas. Dan untuk panah ini, Leonidas dapat menangkisnya. Namun, untuk panah-panah selanjutnya, Leonidas terkena panah tersebut, bahkan hingga dirinya tidak bisa bergerak. Apollo pun di sini terus-terusan menghujani panah ke arah King Leonidas. Leonidas pun di sini ada panah yang bisa ditangkis dan ada juga panah yang tembus sampai-sampai panah tersebut berjatuhan ke arah penonton yang menyebabkan para penonton menjadi panik. Hingga pada akhirnya Leonidas nampak sudah tidak kuat lagi dan tersungkur akibat panah yang terus-terusan berjatuhan pada dirinya. Gerahod pun yang khawatir berkata, "Leo, apa kau baik-baik saja?" Heimdall berkata, "Apollo menghujani Leonidas dengan panahnya seperti meteor, sehingga dia tidak bisa apa-apa." Namun tak lama kemudian, Leonidas mencoba untuk bangkit lagi dan berkata, "Hotoh, rasanya nyaman sekali, sampai-sampai aku hampir ketiduran." Di sisi lain, Gerahod sudah tidak tega pada Leonidas, sehingga dia berkata, "Leo, sudahlah, aku harus memikirkan apa yang akan aku lakukan untuk panah tidak terlihat itu." Namun Leo masih sanggup dan berkata, "Sudah, jangan dipikirkan. Meski kita tidak bisa melihatnya itu tidak masalah. Itu hanya sebuah panah dan aku akan meledakannya." Mendengar itu, Apollo pun bersiap lagi untuk melesatkan panahnya dan berkata, "Aku memujimu karena kau telah bertahan dengan baik. Oleh karena itu, aku tidak akan membiarkanmu menderita lebih lama lagi. Jadi akan aku akhiri sekarang juga." Dan Apollo melesatkan panahnya pada Leonidas. Tapi di sini Leonidas tampaknya sadar dan bisa melihat panah tersebut, sehingga Leonidas mampu menangkis dan membalikan panah milik Apollo dengan berkata, "Apa yang sudah berakhir?" Dan panah itu pun melesat ke arah Dewa Apollo yang menyebabkan lengan kanan Dewa Apollo sobek dalam satu kali serangan saja. Para dewa pun yang melihat itu sangat terkaget dengan apa yang terjadi. Ares berkata, "Bagaimana bisa dia membalikan serangannya? Apa dia bisa melihat meluncurnya panah Apollo?" Tapi Zeus menjawab, "Tidak, dia tidak bisa melihatnya. Tapi itu karena nalurinya. Pria itu sering berada di medan peperangan, dan dia pasti telah melalui banyak kesulitan. Naluri sebagai seorang kesatria belajar dari pengalaman mereka di medan perang. Dan dengan pasti dia membalikan serangan anak panah ke arah dewa. Jadi mungkin saja." Lalu di sini Ares pun yang mendengar itu nampak kebingungan karena dia tidak tahu naluri itu apa. Hermes pun mengatakan, "Tapi dia sudah terlalu banyak terkena anak panah, dan itulah faktanya." Lalu Apollo juga, tangan kanannya robek dan dia tidak dapat lagi menggunakan panah cahayanya. Setelah itu panel pun kembali lagi ke arena pertarungan. Di sini, King Leonidas yang terhuyung-huyung mengatakan, "Ya ampun, jangan merepotkanku lagi dong. Kau mulai mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Seperti yang dikatakan oleh dewa, apakah menurutmu aku akan menghargainya, hah? Keparat sialan, menurutmu siapa yang sedang kau hadapi, hah? Ini aku, dasar kau sialan." Mendengar hal tersebut, Apollo pun di sini nampak tercengang, lalu dia tersenyum dan mengatakan, "Ya ampun, kau benar-benar kejam ya. Itu juga berlaku untukmu. Aku sangat membencimu." Lalu setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Dewa Apollo, King Leonidas pun mulai tersenyum. Lalu Apollo berkata lagi, "Kau sedikit demi sedikit perlahan menjadi lebih indah." Leonidas menjawab, "Kau juga lama-kelamaan semakin menjadi pria sejati, dasar sialan." Lalu setelah itu, Apollo pun mulai bertanya kepada King Leonidas, "Izinkan aku menanyakan sesuatu hal padamu.
Kenapa kau berusaha sekuat tenaga untuk bertarung? Apa ini untuk balas dendam padaku atau demi umat manusia? Lalu King Leonidas pun mengeluarkan cerutunya dan menghisap cerutunya sambil dia menjawab, apapun itu tidak masalah kan? Saat ini memang sudah waktunya bagiku untuk bertarung. Kau memang tidak bisa memilih bagaimana kau dilahirkan. Itu sebabnya aku memilih bagaimana aku akan hidup dan bagaimana aku akan mati. Aku hanya akan mengikuti jiwaku sambil berpose sangat gagah. Orang-orang paling egois di dunia ini, this is Sparta. Itulah yang aku tuju. Mendengar hal tersebut, Apollo pun mulai tergugah hatinya dan dia berkata, boleh juga. Kemudian para penonton pun pengikut King Leonidas mulai berteriak dan mendukung King Leonidas. Tuan Leonidas, kami akan selalu bersama Tuan Leonidas. Leonidas yang mendengar itu mengatakan, dasar kalian anak-anak bodoh. Gerahod, saatnya. Lalu Gerahod pun langsung mengatakan, baiklah Leo, ayo kita mulai. Dan kita bisa melihat sebuah cahaya muncul dari perisai King Leonidas, yang nampaknya King Leonidas akan merubah cahayanya. Dan dalam sekejap mata, cangkang perisai yang membalut perisai King Leonidas mulai terpecah. Dan perisai tersebut kembali lagi ke awal. Dan nama perisai tersebut adalah perisai kebenaran Alicia Sparta. Brunhild pun yang melihat itu mulai mengatakan, perisai yang sangat sederhana ya. Kir pun yang melihat itu berkata, apa yang sedang dia rencanakan? Brunhild pun menjelaskan, kurasa dia mencoba untuk kembali ke cara Spartan yang asli. Ada ungkapan Spartan yang berbunyi, prajurit bersenjata dalam formasi padat, yang esensinya bukanlah bentuk pertahanan. Dorong ke depan menembus seperti tombak, dan hancurkan formasi musuh. Itulah dia teknik sesungguhnya dari King Leonidas bangsa Spartan. Lalu King Leonidas pun mulai memancarkan aura yang sangat mencekam kepada Dewa Apollo, yang mana itu adalah hasrat membunuh dari Sparta. Apollo pun yang melihat itu mulai mengatakan, itu tadi tekanan yang luar biasa, aku bersyukur. Dengan membakar jiwaku bersamamu, aku akan menjadi lebih indah. Lalu di sini patung Dewi Artemis pun mulai mengeluarkan benang-benang Artemis lagi, dan nampaknya di sini patung tersebut langsung melebarkan tangannya dan membuat sebuah senjata, yaitu busur panah raksasa. Di mana di sini nampaknya Dewa Apollo akan menggunakan tubuhnya untuk menjadi anak panah busur tersebut dan akan melesatkannya kepada King Leonidas untuk capaian terakhirnya. Lalu di sini dijelaskan, pada saat Phoebus Apollo bersinar indah seperti matahari, dia akan menempatkan dirinya di busur Artemis. Apollo akan berubah menjadi panah perak untuk menerobos perisai pertahanan dari King Leonidas. Lalu di sini kita bisa melihat dua petarung yang sudah akan bersiap untuk saling menyerang satu sama lain. Di sini Ares mengatakan, dia akan menghancurkan perisai itu dengan dirinya langsung. Apa ini sudah gila? Kemudian Heimdall pun mulai mengomentari, panah terkuat dari surga dan juga perisai terkuat umat manusia akan saling bertabrakan sekarang juga. Lalu di sini nampak ketegangan dari para penonton melihat King Leonidas dan juga Dewa Apollo yang akan saling menyerang satu sama lain. Dan di sini kita bisa melihat kedua orang yang sudah melesatkan serangannya dengan jiwa mereka. Kita bisa melihat aura dari King Leonidas dan juga Dewa Apollo. Dewa Apollo pun langsung membalut tangannya menggunakan benang Artemis dan juga cahaya yang membuat tangan tersebut menjadi busur perak yang akan menghancurkan tameng King Leonidas. Leonidas pun mulai mengeluarkan energi yang sangat mencekam dan sangat luar biasa untuk menahan sekaligus menghancurkan Dewa Apollo. Kita pun bisa melihat sebuah benturan yang akan terjadi antara King Leonidas dan juga Dewa Apollo. Di sini orang-orang pun mulai berteriak mendukung satu sama lain, ketegangan mulai mencapai batasnya. Dan kita bisa melihat lesatan-lesatan yang sungguh luar biasa antara kedua petarung tersebut. Dan tak lama setelah itu, benturan pun tidak terelakkan. Dewa Apollo dengan panah peraknya, King Leonidas dengan tamengnya. Lalu tiba-tiba saja panah Dewa Apollo mulai retak dan hancur, menyebabkan darah di tangan Dewa Apollo bermuncratan. Tapi di lain sisi juga kita bisa melihat muncratan darah yang sangat banyak yang membuat semua orang sangat terkaget. Yang ternyata di sini tameng dari King Leonidas hancur oleh tinju dari Dewa Apollo. King Leonidas pun terkena pukulan di arah perut sebelah kanannya. Gerahod pun langsung terpental karena dirinya sudah hancur luluh lantah. Kemudian Gerahod pun berkata kepada Leonidas, Leonidas, cepat lakukan. Leonidas pun langsung mencengkeram tubuh Dewa Apollo dan akan menghajarnya untuk mengakhiri segalanya. Gerahod pun berkata, ayo kita hajar lagi wajah sombong dewa ini. Namun pada saat lesatan tinju akan mengenai wajah Dewa Apollo, King Leonidas menghentikan tinju tersebut karena melihat wajah Dewa Apollo. King Leonidas pun sambil tersenyum dia mengatakan,
Hah, kau benar-benar ya. Seperti biasa, kau selalu membuat wajah menyebalkan itu. Para penonton pun mulai menangis karena pada saat ini King Leonidas jiwanya mulai hancur secara perlahan. Lalu dijelaskan, semua orang yang mengagumi punggung pria itu, semua orang yang mengikuti punggung pria itu menangis melihat kepergiannya. Dan pada saat-saat terakhir, Leonidas berkata, "Apa kalian semua sudah melihatnya?" Salah satu prajurit menjawab, "Ya, aku sudah melihatnya." Leonidas berkata lagi, "Kalian semua ya, sejak pertama selalu saja mengikutiku." Prajurit itu pun berteriak, "Kau akan selalu menjadi yang terhebat, Sparta yang terhebat." Mendengar itu, Leonidas menjawab sambil dirinya tersenyum. "Begitu ya, aku lega. Kami, para Spartan, adalah yang terkuat." Lalu dijelaskan di mana semua orang memuji punggung pria itu, sang pemberontak yang melawan takdir dan menjalani hidupnya. King Leonidas pun langsung terjatuh dalam pelukan dewa Apollo, dan Apollo pun memegangi tangan Kirahod untuk terakhir kalinya sebelum jiwa mereka lenyap menjadi abu. Dan dia berkata, "Alright beauties, kalian adalah puncak dari keindahan." Kemudian setelah itu, Heimdall mengumumkan, pemenang ronde 9 pertempuran Ragnarok dimenangkan oleh Dewa Apollo dengan waktu 9 menit 30 detik dengan jurus terakhir, Ali Kalaxes. Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan Full Raw Manga Record of Ragnarok chapter ke-83 yang merupakan akhir pertarungan di ronde 9 yang dimenangkan oleh Dewa Apollo menggunakan busur panahnya. Jadi gimana nih minasan terkait pertarungan ronde 9 ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan juga silahkan minasan semua kita berdiskusi terkait pertarung selanjutnya di ronde 10 itu siapa. Jadi, terus saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!